Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 5 dan 6 kelas 11 IPS 1. Sebelumnya, perkenalkan saya Emre Henzakwan, nomor absen 24, sebagai moderator dari diskusi kali ini. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan diskusi presentasi mengenai karya tulis ilmiah kami. Langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai. Yang pertama itu dari presentasi dari kelompok 6. Kelompok 6 itu ada Intan Amalia, absen 21 sebagai notulis, Kansa Fitria, absen 22 sebagai penyaji, Lisa Listiani, absen 23 sebagai penyaji, dan saya sendiri, Emre Henzakwan, nomor absen 24 sebagai moderator. Kepada kelompok 6 dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Oke, yang pertama saya akan membaca tentang latar belakang penelitian kami yang berjudul ekstrak daun jambu biji sebagai pengawet alami pada ikan kembung. Seperti yang kita tahu, pemanfaatan ikan kembung di masyarakat tergolong tinggi. Dan ikan adalah bahan pangan yang mudah rusak dan busuk bila tidak langsung dikonsumsi dalam waktu 6-7 jam. Kebanyakan dari kita ini itu memakai formalin sebagai pengawet, padahal tidak dianjurkan karena bersifat racun bagi manusia dan menyebabkan kematian. Ekstrak daun jambu biji mengandung senyawa tanin, minyak atsiri, flavonoid, dan saponin sehingga dapat digunakan sebagai pengawet alami. Dan yang terakhir yaitu daun jambu biji sangat mudah dijumpai sehingga mudah untuk diaplikasikan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana potensi ekstrak daun jambu biji sebagai pengawet alami pada ikan kembung. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui kandungan apa saja yang terdapat pada daun jambu biji sehingga kandungannya dapat dijadikan pengawet alami. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu bagi peneliti dan juga bagi masyarakat. Manfaat bagi peneliti yaitu yang pertama, menambah pengetahuan keilmuan bagi peneliti tentang potensi ekstrak daun jambu biji sebagai pengawet alami ikan kembung. Yang kedua yaitu memberikan masukan bagi proses pengembangan penelitian sejenis selanjutnya. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui kandungan zat apa saja yang mampu dijadikan pengawet alami pada daun jambu biji. Sedangkan bagi masyarakat yaitu memberi informasi tentang potensi ekstrak daun jambu biji sebagai pengawet alami ikan kembung, sehingga mampu memberikan pertimbangan dalam penggunaan pengawet berbahaya yang bersifat racun bagi manusia, bahkan dapat menyebabkan kematian seperti penggunaan formalin. Selanjutnya saya serahkan kepada Kansa. Kemudian yaitu dilanjut dengan metodologi penelitian. Nah, dalam metodologi penelitian ini yang saya bahas adalah ya terdiri dari waktu dan tempat penelitian, kemudian juga metodologi dari pengumpulan data, kemudian juga ada populasi dan sampel, dan terakhir adalah teknik analisis data. Yang pertama akan saya bahas yaitu untuk waktu dan tempat penelitian. Jadi dalam kegiatan penelitian kali ini adalah dengan dilaksanakannya penelitian ini pada tanggal 2 sampai dengan 8 Maret pada tahun 2021 di Jalan Pengantin Ali nomor 105, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada metode pengumpulan data. Nah, dalam metode pengumpulan data ini kita menggunakan 3 macam metode. Yang pertama yaitu ada studi pustaka, yaitu dengan melakukan kajian pustaka terhadap beberapa buku referensi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada melakukan observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap tumpukan limbah daun jambu biji. Kemudian yang terakhir kita juga melakukan yang namanya eksperimen, yaitu dengan menguji kandungan yang terkandung dalam daun jambu biji. Kemudian ketiga yaitu ada populasi dan juga sampel. Nah, untuk sampel kali ini adalah ikan kembung yang telah dijual di pasar Ciracas yang masih dalam keadaan segar,
yang dibeli sebanyak 0,5 kg dengan perbandingan 1:1. Nah, kemudian yang terakhir ada teknik analisis data. Nah, dalam analisis data kali ini kita menggunakan yaitu ada analisis deskriptif kualitatif dan juga kuantitatif dengan melakukan beberapa peninjauan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada hasil pembahasan. Nah, di sini sudah terdapat beberapa tabel. Nah, tabel pertama yaitu ada takaran ekstrak. Nah, yang pertama yaitu dengan menggunakan 40%. Nah, dengan menggunakan 40% ini, ikan kembung dapat bertahan selama 1 hari dalam penyimpanan suhu ruangan atau suhu normal. Nah, sedangkan dengan menggunakan takaran ekstrak sebanyak 60-80%, ikan kembung dapat bertahan selama 2 hari sampai 3 hari dalam penyimpanan suhu normal ataupun suhu ruangan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, senyawa aktif yang terkandung dalam daun jambu biji yang utama adalah tanin. Nah, kemudian kandungan senyawa lainnya yaitu adalah tanin sebanyak 9-12%, kemudian ada juga minyak atsiri, kemudian minyak lemak, dan juga asam malat. Nah, tanin ini juga mempunyai daya antiseptik, yaitu untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan juga jamur. Kemudian ekstrak daun jambu biji ini juga terbukti efektif untuk mengawetkan ikan kembung karena memiliki senyawa aktif yang dapat membasmi bakteri dalam ikan. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada Intan Amalia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan. Psidium guajapa L punya potensi sebagai pengawet alami ikan kembung. Berdasarkan penelitian ini, ekstrak daun jambu tersebut efektif sebagai pengawet alami ikan kembung. Raslerizer SP pada konsentrasi 60% dan konsentrasi 80% sampai 3 hari yang tidak menggunakan ekstrak sudah rusak pada penyimpanan 2 hari. Pada penyimpanan 5 hari, baik yang diberi ekstrak maupun yang tidak semua ikan sudah rusak total dan tidak layak konsumsi. Oke, terima kasih kepada kelompok 6 yang telah memaparkan presentasi karya tulis ilmiahnya. Selanjutnya adalah sesi memberikan tanggapan dari kelompok 6 dari kelompok 5 ke kelompok 6. Kepada kelompok 5, apakah ada tanggapan mungkin? Tanggapannya bisa berupa pertanyaan mungkin atau tanggapan terhadap presentasinya. Gue mau nanya, Bon. Ya, silahkan. Harisul. Bentar ya. Ya. Bon, kan gue mau nanya, ekstra daun jambu ini efektif sebagai pengawet alami ikan kembung. Dan ini efektifnya sampai 3 hari ya kan? Nah, kalau misalkan daun-daun lain selain daun jambu, ada nggak sih yang efektif buat biar awet ikan kembung ini? Oke. Yang bisa melebihi dari 3 hari lah. 4 hari atau 5 hari gitu. Oke. Terima kasih kepada Harisul yang telah bertanya. Kepada kelompok 6, bisa dicari dulu jawabannya. Pertanyaannya tadi tentang apakah ada daun lain selain daun jambu yang bisa meningkatkan ketahanan ikan kembung ini. Kelompok 6 apakah sudah mendapatkan jawabannya? Sebelumnya terima kasih kepada Harisul yang telah bertanya. Oke, sebelumnya minta maaf karena jawabannya mungkin kurang lengkap karena sebenarnya pertanyaannya di luar pembahasan. Karena pada kali ini kita membahas tentang daun sirih. Jadi kalau misalkan jawabannya kurang memuaskan, mau dimaklumkan. Jadi menurut sumber yang saya cari yaitu ada beberapa daun dan yang saya temukan adalah daun sirih. Jadi penggunaan daun sirih ini juga efektif untuk mengawetkan ikan karena terdapat beberapa kandungan yaitu terutama yaitu adalah fenol. Nah, fenol ini sebagai agen dari antibakteri yang berperan sebagai toksin atau melawan toksin dalam protoplasma yang juga dapat merusak bakteri yang terdapat
di dalam ikan kembung. Sekian. Jika ada yang mau melengkapi jawaban saya, dipersilakan. Ya, ada tambahan lagi dari kelompok 6. Oke, sepertinya nggak ada ya. Kita tutup aja. Itulah tadi presentasi dari kelompok 6. Terima kasih kepada kelompok 6 yang telah menyelesaikan presentasinya dengan baik. Langsung saja kita lanjut ke kelompok 5. Selanjutnya yaitu presentasi dari kelompok 5. Di kelompok 5 itu ada Fikri Afriansyah, absen 17 sebagai penyaji, Galista Laura, absen 18 sebagai penyaji, Harisul Amni, absen 19 sebagai notulis, dan Hindun Azhar, absen 20 sebagai penyaji. Langsung saja kepada kelompok 5 dipersilakan. Oke, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri dari kelompok 5. Saya akan membacakan latar belakang daripada materi kami. Pembelajaran tidak lagi dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka di dalam kondisi yang seperti ini. Upaya pemerintah untuk tetap melakukan proses pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Dalam hal ini, siswa atau pengajar tetap melakukan tugasnya dengan mengajar dan belajar dari rumah. Terima kasih. Untuk selanjutnya, bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana proses pembelajaran setelah terjadinya COVID-19. Kedua, bentuk pembelajaran apa yang digunakan oleh guru ketika melakukan proses pembelajaran secara online di masa pandemi COVID-19. Ketiga, ada apa kendala dari proses pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. Yang terakhir, ada saran apa yang dapat diberikan agar proses pembelajaran online dapat dilakukan secara lebih efektif ke depannya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis bagaimana proses pembelajaran setelah terjadinya COVID-19. Yang kedua, untuk menganalisis bentuk pembelajaran yang digunakan oleh guru ketika melakukan proses pembelajaran secara online di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, ada untuk menganalisis kendala yang dihadapi dari proses pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, ada untuk menganalisis saran yang dapat diberikan agar proses pembelajaran online dapat dilakukan lebih efektif ke depannya. Selanjutnya, Oke, baik. Selanjutnya, dalam penelitian kali ini, kelompok 5 memakai metode penelitian kualitatif. Jadi, di sini kami menggunakan kuesioner dari buku juga internet. Untuk kuesioner ini, kami memakai responden, yaitu kelas 10, dari 10 IPA 1 hingga 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPA 3, 10 IPA 1, 2, dan 3, serta 10 agama juga bahasa. Jadi di dalam penelitian kali ini kami menemukan hasil penelitian bahwa dari berbagai jawaban responden, kami mendapatkan gambaran secara umum terkait dampak COVID-19 terhadap proses pembelajaran siswa kelas 10. Jadi dari data yang telah kami susun secara terstruktur, dapat diketahui bahwa kebanyakan siswa mengalami berbagai kendala terkait metode pembelajaran daring ataupun penerapan PJJ selama pandemi berlangsung. Namun, meskipun demikian, beberapa siswa juga merasa sangat senang dengan penerapan sistem pembelajaran daring. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemudahan siswa dalam melakukan pembelajaran di mana dan kapanpun, siswa merasa lebih nyaman untuk belajar di rumah daripada di sekolah, dan tidak mengeluarkan biaya transportasi ataupun sebagainya. Lalu ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan yaitu proses pembelajaran yang dilakukan selama pandemi COVID-19 adalah proses pembelajaran online. Lalu bentuk pembelajaran online selama pandemi COVID-19 adalah penggunaan aplikasi. Dan aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi e-learning,
Zoom atau Google Meet, Google Classroom, dan WhatsApp Group. Lalu, adapun kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran online, seperti aplikasi yang digunakan. Untuk aplikasi e-learning dan Zoom, bisa dikatakan efektif karena informasi pembelajaran terdistribusi secara tepat. Untuk aplikasi WA Group dan Google Classroom, menjadi kendala bagi sebagian siswa kelas 10. Dikarenakan terkadang materi tidak tersampaikan dengan baik dan dirasakan belum efektif untuk menyerap ilmu yang diberikan oleh para guru. Lalu yang kedua, ada ilmu yang diberikan belum tersampaikan secara baik. Siswa-siswi kelas 10 juga merasa sulit berkonsentrasi dan belum mampu belajar secara mandiri. Selanjutnya, saran akan dibacakan oleh Gladista. Kepada Gladista dipersilakan. Sarannya yang pertama, ada peneliti selanjutnya dapat memperluas responden seperti unsur pimpinan lembaga ataupun orang tua yang merasakan dampak langsung juga dengan adanya COVID-19. Kedua, bagi para siswa kelas 10 dapat lebih fokus dan meningkatkan konsentrasi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, para guru lebih peduli terhadap murid dengan tidak hanya memberi tugas, melainkan tetap memberi penjelasan yang jelas terkait materi yang ditugaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kepada kelompok 6, apakah ada tanggapan atau pertanyaan yang bisa dilemparkan ke kelompok 5? Oke, untuk kelompok 5, saya ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, alasan mengapa penelitian ini penting untuk diteliti atau kenapa kalian memilih atau tertarik untuk membahas penelitian ini? Oke, terima kasih kepada Kansa dari kelompok 6 yang sudah bertanya. Pertanyaannya tentang seberapa penting sih penelitian ini untuk dilakukan. Terima kasih. Kelompok 5, silakan untuk dijawab ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu pertanyaan dari Kansa. Terima kasih sebelumnya Kansa telah bertanya kepada kelompok kami. Seberapa penting penelitian ini, yaitu sangat penting, dan kenapa? Karena bagi kami kelas 10, menurut kami kelas 10 itu masa-masa yang awal-awal untuk mengenal pembelajaran materi dari SMA, sedangkan mereka ini belum sama sekali mendapatkan materi secara langsung, dan kami kami mendapatkan kesimpulan bahwa rata-rata kelas 10 ini ternyata banyak yang belum mengerti pelajaran secara daring ini. Maka dari itu kami melakukan penelitian tersebut. Begitu jawabannya, mungkin ada yang kurang dimengerti. Saya serahkan ke moderator. Ya. Baik, Hindun. Dari kelompok 6, apakah ada pertanyaan lagi atau dari kelompok 5 yang ingin lebih menjabarkan lagi dari jawaban Hindun? Sepertinya tidak ada ya. Baiklah, kepada notulis dari kelompok 5 dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulannya. Saya Rasul Amni ingin membacakan kesimpulan dari ini ya. Kesimpulannya yaitu bentuk pembelajaran online selama pandemi COVID-19 adalah penggunaan aplikasi-aplikasi yang digunakan, yaitu aplikasi seperti e-learning, Zoom, Google Meet, dan Google Classroom, dan WhatsApp Group. Saran yang diberikan oleh responden adalah proses pembelajaran akan lebih efektif jika lebih banyak menggunakan platform Zoom atau Google Meet, serta melakukan tanya jawab agar para guru mengetahui apakah para murid mendengarkan dan mengerti apa yang telah dijelaskan. Lalu para guru juga tidak hanya memberi tugas, melainkan tetap memberi penjelasan dari materi yang ditugaskan. Sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada notulis dari kelompok 5 dan terima kasih kepada kelompok 5 yang telah memaparkan presentasi karya tulis ilmiahnya dengan sangat baik. Dan itulah penghujung diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Saya selaku moderator dari diskusi ini mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan lain-lainnya. Serta saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.